Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti medan perang? Tantangan datang silih berganti. Kadang membuat kita lelah dan bertanya-tanya, bagaimana cara untuk tetap kuat? Firman Tuhan dalam Efesus 6 memberikan jawabannya. Kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukan soal perlengkapan fisik, tapi komitmen rohani yang kita jalani setiap hari untuk menghadapi peperangan rohani. Mari kita bedah satu persatu bagaimana cara praktisnya. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Ini artinya hidup dalam kejujuran dan integritas. Saat kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita tidak mudah tarimbang-ambing oleh kebohongan dunia. Secara praktis, ini berarti kita menolak hoaks, berkata jujur, dan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kebenaran menjadi fondasi yang mengikat semua bagian lain dari perlengkapan kita. Selanjutnya, baju zirah keadilan. Baju zirah melindungi organ vital seorang prajurit. Dalam hidup kita, keadilan atau hidup benar di hadapan Tuhan melindungi hati dan emosi kita dari tuduhan, rasa bersalah, dan serangan si jahat. Karanya, pilih untuk melakukan yang benar. Bukan karena terpaksa, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Saat kita salah, kita segera mengakuinya dan bertobat. Ini menjaga hati nurani kita tetap bersih dan damai. Ketiga, kasut kesiapan Injil, damai sejahtera. Sepatu memberikan pijakan yang kokoh dan kesiapan untuk bergerak. Dengan kasut ini, kita berdiri teguh dalam damai sejahtera dari Allah. Tidak mudah goyah oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kita juga selalu siap untuk berbagi kabar baik tentang harapan yang kita miliki di dalam Kristus. Menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kemudian, yang keempat adalah perisai iman. Perisai digunakan untuk menangkis serangan. Iman kita kepada janji-janji Allah adalah perisai yang memadamkan panah api dari si jahat, seperti keraguan, ketakutan, dan godaan. Saat pikiran negatif datang, kita menangkalnya dengan iman. Misalnya, saat merasa tidak mungkin, kita katakan dengan iman, Tuhan sanggup. Bangun iman ini melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan saudara seiman. Kelima, ketopong keselamatan. Helm melindungi kepala, pusat kendali prajurit. Keselamatan kita di dalam Kristus adalah ketopong yang melindungi pikiran kita dari keputusasaan dan kebohongan yang menyerang identitas kita. Ingat selalu kita adalah anak-anak Allah yang diselamatkan oleh anugerah-Nya. Tolak pikiran-pikiran yang merendahkan atau yang tidak sesuai dengan identitas baru kita di dalam Kristus. Fokuskan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia, dan baik. Keenam, inilah satu-satunya senjata menyerang kita. Pedang Roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Untuk bisa menggunakannya, kita perlu rajin belajar, merenungkan, dan bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab. Saat menghadapi godaan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan dengan keyakinan, sama seperti yang Yesus lakukan saat dicobai di padang gurun. Terakhir,
Dan ini yang mengaktifkan semuanya adalah doa. Efesus 6 ayat 18 mengingatkan kita untuk berdoa setiap waktu di dalam roh. Doa adalah saluran komunikasi kita dengan Sang Panglima Agung. Jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya ban serep saat ada masalah. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama orang percaya. Tetaplah berjaga-jaga dan tekun dalam doa. Mengenakan perlengkapan senjata Allah adalah pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Ini adalah sebuah perjalanan pertumbuhan rohani. Mungkin hari ini kita sudah mengenakan ikat pinggang kebenaran dengan baik, tapi lupa membawa perisai iman. Tidak apa-apa, teruslah belajar firman-Nya dan biarkan Roh Kudus memimpin kita setiap hari, agar kita semakin mahir dalam peperangan rohani ini dan berdiri teguh sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.